Bab 2489 sudah meninggal. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah biarpun Jerry yang sedang menghadapi semua orang saat ini, wajahnya masih begitu tenang. Bahkan Kimura Kazuyama sangat terkejut, dia pun mengerutkan kening. Kebanggaan di hati Kimura Kazuyama berangsur-angsur menghilang. Biarpun Jerry yang tidak menggunakan metode apapun, ketenangan ini saja sudah cukup membuatnya gugup. Kimura Kazuyama tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Jerry yang, "Hei, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Berlututlah." Momentum dalam kata-kata Kimura Kazuyama sangat mencengangkan, dan dia menyapu Jerry yang dengan paksaan yang menakutkan. Terlihat Jerry yang masih berdiri di sana, tidak berusaha menghindar, atau melakukan gerakan apapun, tetapi seringai menghina di wajahnya. "Berlutut? Bukankah seharusnya kamu yang harus berlutut?" Jerry yang mencibir dan berkata, "Lagi pula, tidak pernah ada orang yang bisa membuatnya berlutut." Mulut Kimura Kazuyama tiba-tiba berkedut keras, matanya menjadi sedikit lebih serius, dan rasa bangga di hatinya menghilang. Ini bukan karena kata-kata Jerry yang mendominasi, tetapi karena dia menemukan bahwa paksaan yang baru saja dia keluarkan menghilang langsung di depan Jerry yang. Itu tidak dapat menyakiti Jerry yang sama sekali, dan bahkan tidak memiliki efek jera. Kimura Kazuyama berpura-pura tenang dan mengancam, "Hei, aku peringatkan kamu jangan terlalu sombong, kamu pasti akan menyesal." Pada saat ini, orang lain juga tercengang. Mereka secara alami dapat melihat jejak ketakutan terhadap Jerry yang jauh di mata Kimura Kazuyama. Untuk sesaat, mereka juga ragu-ragu di dalam hati. Mereka tidak tahu Jerry yang atau Kimura Kazuyama yang lebih menakutkan. Yang membuat mereka paling tidak berdaya adalah tidak peduli siapa di antara keduanya yang lebih kuat, mereka bukanlah tandingannya bagaimanapun juga. Saat ini, tidak peduli siapa yang mereka bantu, mereka mungkin akan membawa banyak masalah bagi Din sendiri. "Hei, cepatlah berlutut di hadapan Tuan Kimura Kazuyama. Kami dapat membantumu memohon belas kasihan dan meninggalkanmu jasad utuh." Anak muda dari Kyushu, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Kimura. "Sama sekali tidak mungkin kamu bisa menjadi lawan Tuan Kimura. Berlututlah dengan cepat, kalau tidak, kami semua akan segera menyerangmu dan menghancurkan jiwamu dalam sekejap." Pada akhirnya, setelah beberapa keraguan, semua orang tetap memilih untuk berpihak pada Kimura Kazuyama. Lagi pula kali ini mereka bekerja dengan pulau kecil, bagi mereka, Kimura Kazuyama lebih bisa diandalkan. Jerry yang hampir tegas tentang niat membunuh mereka, sedangkan Kimura Kazuyama berkata bahwa dia akan memberi mereka kesempatan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Terutama ketika teringat bahwa Jerry yang masih harus mendukung penghalang untuk menjebak mereka saat ini. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan Jerry yang, dia pasti tidak akan memiliki lebih banyak energi untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, mereka semua menunjukkan niat membunuh yang kuat terhadap Jerry yang. Mata Jerry yang menatap semua orang, namun dia tetap terlihat tenang dan kalem, seolah sedang menghadapi segerombolan semut. Jerry yang tersenyum dan berkata, "Sekelompok idiot, masih mengharapkan Kimura Kazuyama untuk melepaskan kalian. Kimura Kazuyama sudah mati di bawah pedangku sebelumnya. Bahkan kalau aku melepaskan kalian, dia tidak akan melepaskan kalian." Setelah mendengar kata-kata Jerry yang, semua orang tampak bingung. Tampaknya mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Jerry yang, dan Jerry yang tidak melanjutkan penjelasannya. Semua orang berdiskusi, "Kimura Kazuyama berdiri di depan kita, bagaimana dia bisa mati? Anak ini, apakah dia ditakuti oleh Tuan Kimura Kazuyama? Dia benar-benar mengatakan omong kosong seperti itu. Apakah anak dari Kyushu itu buta?" Tuan Kimura Kazuyama menakutkan sekali tapi dia mengatakan dia sudah mati. Mungkinkah dia ketakutan dan berhalusinasi? Bersambung. Bab 2490, kamu terlalu lemah. Jerry yang mendengar makian bodoh semua orang dan berhenti menjelaskan. Segera, dengan lambaian tangannya yang besar, pedang kaisar sekali lagi meledak menjadi cahaya pedang menakutkan yang ingin membelah dunia. Beberapa pemimpin pasukan luar negeri dibunuh dengan pedang sebelum mereka sempat bereaksi. Para pemimpin yang tersisa sadar dan buru-buru menyerang Jerry yang. "Minggel!" Jerry yang berteriak keras, aura di tubuhnya mencapai puncaknya, dan pedang kaisar di tangannya mengeluarkan suara sedikit gemetar, seolah tidak sabar untuk menelan esensi darah orang-orang ini.
Segera, sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan tidak peduli seberapa kuat orang kuat dari luar negeri melancarkan serangan balik terkuat mereka, mereka tidak dapat menahan kaisar pedang yang menakutkan. Kecuali beberapa pemimpin yang masih hidup, antek-antek lainnya terbunuh dalam sekejap. Mereka dianggap kuat di dunia baru, tetapi di depan Jerry Yang, mereka bahkan bukan semut. Adapun para pemimpin ini, hanya sedikit dari mereka yang berasal dari dunia seni bela diri kuno, tetapi mereka bukanlah orang-orang dengan tingkat kultivasi terendah di dunia seni bela diri kuno. Jerry yang seperti raksasa di depan mereka. Kalau bukan karena bantuan Kimura Kazuyama, mereka pasti sudah terbunuh oleh pedang Jerry yang sekarang. Ketika Kimura Kazuyama menghadapi Jerry Yang, biarpun auranya melonjak dan kultivasinya tampak jauh lebih kuat daripada Jerry Yang, masih ada kewaspadaan di matanya. Ketika Jerry Yang memberitahu orang lain bahwa Kimura Kazuyama sudah lama meninggal, Kimura Kazuyama memiliki ekspresi tidak percaya di matanya, dan pada saat yang sama dia bahkan lebih ketakutan. "Kalian sekumpulan sampah, ayolah." Kimura Kazuyama dengan keras memarahi para pemimpin lainnya, tetapi dia sendiri mencan peluang untuk menyerang Jerry Yang secara diam-diam, dan secara bertahap masih memperlebar jarak, hampir selalu bersandar pada penghalang, jelas menunggu kesempatan. Selama penghalang itu rusak, dia akan segera lari. Mata dingin Jerry Yang penuh dengan penghinaan. Pedang kaisar di tangannya diayunkan dengan cepat. Setiap kali dia mengayunkannya ke satu arah, tanah akan terkoyak, dan salah satu pemimpinnya akan jatuh pada saat yang bersamaan. Yang mengejutkan mereka adalah sisa kekuatan pedang kaisar dapat menembus penghalang dan langsung memotong mobil dan tank canggih di jarak jauh menjadi dua. "Hei, senjata apa yang ada di tanganmu ini?" Kimura Kazuyama berkedut sudut mulutnya dan bertanya dengan keras. Namun, bukan Jerry Yang menjawab Kimura Kazuyama, melainkan pedang kaisar di tangan Jerry Yang. Karena pemimpin lainnya sudah ketakutan, mereka seperti semut di panci panas di penghalang, berlarian dengan panik untuk menghindar dan melarikan diri. Jerry Yang tidak peduli, dan langsung menyerang Kimura Kazuyama dengan pedangnya. Bagaimanapun, dia adalah ancaman terbesar bagi Jerry Yang. Melihat hal tersebut, Kimura Kazuyama hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Jerry Yang. Meski tubuhnya menjadi besar, gerakannya sangat lincah. Melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, dia melompat ke udara dan dengan cepat menghindari serangan itu. Jerry Yang mengerutkan kening dan menghantam udara dengan pedangnya lagi. Puff! Tidak peduli seberapa cepat Kimura Kazuyama bergerak, kecepatan Jerry Yang jelas lebih cepat, dan dia sudah menghunus puluhan pedang dalam sekejap mata. Ketika energi pedang penuh kekuatan spiritual disampirkan pada Kimura Kazuyama, kabut hitam di tubuhnya langsung menghilang, dan bekas rasa sakit akan muncul di wajahnya. Segera, tubuh besar itu jatuh langsung ke tanah. Bang! Dengan suara yang keras, Kimura Kazuyama langsung menginjak tanah di bawah kakinya hingga membuat lubang besar, dan debu beterbangan di penghalang. Pada saat ini, Jerry Yang mencibir dan berkata, "Teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasimu ini diajarkan kepadamu oleh Jin Lo Bai, kan? Tetapi dibandingkan dengan dia, kamu jauh lebih lemah." Bersambung.